Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dengan materi, proses penulisan pesan-pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan bisnis. A. Pemahaman proses komposisi atau composition process. Penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap yaitu 1. Perencanaan atau planning phase. 2. Pengorganisasian. 3. Revisi. B. Penentuan tujuan. Penentuan tujuan merupakan langkah awal perencanaan komposisi. Penentuan tujuan harus jelas karena 1. Keputusan untuk meneruskan jelas. 2. Keputusan untuk menanggapi audiens. 3. Keputusan untuk memusatkan isi pesan. 4. Keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Tujuan komunikasi bisnis. 1. Memberi informasi. 2. Melakukan persuasi. 3. Melakukan kolaborasi. C. Analisis audiens. Ada beberapa cara untuk mengembangkan profil audiens yaitu 1. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. Misalnya, latar belakang pendidikan, status dan sikap. 2. Siapa audiensnya. 3. Rekasi audiens. 4. Tingkat pemahaman audiens. 5. Hubungan komunikator dengan audiens. Cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi yaitu 1. Cari apa yang diinginkan oleh audiens. 2. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. 3. Berikan semua informasi yang diperlukan. 4. Pastikan bahwa informasinya akurat. 5. Tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. D. Penentuan ide pokok sebelum menentukan ide pokok. Hal-hal yang harus diidentifikasi terlebih dahulu yaitu teknik curah pendapat atau brainstorming. Brainstorming adalah memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens dan fakta yang ada. Beberapa teknik brainstorming yang dapat digunakan antara lain 1. Storyteller Tour. 2. Random List. 3. CFR Worksheet Jurnalistik. 4. Journalistic Approach. 5. Question and Answer Chain. Seleksi saluran dan media saluran komunikasi meliputi A. Komunikasi lisan dan B. Komunikasi tertulis. Komunikasi lisan. Anda menginginkan umpan balik segera dari audiens. Pesan Anda relatif sederhana dan mudah diterima. Anda tidak membutuhkan catatan permanen. Anda dapat mengumpulkan audiens lebih mudah dan ekonomis. Anda menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Komunikasi tertulis. Anda tidak memerlukan umpan balik segera. Pesan Anda sangat rinci, kompleks dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Anda memerlukan catatan permanen. Anda ingin audiens yang luas. Anda ingin meminimalisasi distorsi penyampaian pesan. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis. A. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik. Tidak terorganisisnya pesan-pesan dengan baik dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Bertele-tele. 2. Memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. 3. Menyajikan ide-ide secara tidak logis. 4. Informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasanan. B. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian pesan-pesan. 1. Subjek dan tujuan haruslah jelas. 2. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. 3. Ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. 4. Semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Manfaat pengorganisasian yang baik yaitu 1. Membantu audiens memahami suatu pesan. 2. Membantu audiens menerima suatu pesan. 3. Menghemat waktu. 4. Mempermudah pekerjaan komunikator. C. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis melalui outline dapat dilakukan melalui 2 tahap yaitu 1. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Penyusunan outline tahap 1 adalah sebagai berikut. Mulailah dengan ide pokok. Nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Ilustrasi dengan bukti-bukti. 2. Menetapkan urutan ide melalui perencanaan organisasi. Penyusunan outline tahap 2 adalah sebagai berikut. Pendekatan langsung. Pendekatan tidak langsung. Revisi pesan-pesan bisnis. A. Keterampilan merevisi. Pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft. Selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut sebagai berikut ini. 1. Substansi pesan.
2. Mengedit isi, pengorganisasian dan gaya penulisan. 3. Mengedit mekanika, teknis penulisan. 4. Mengedit format dan layout. Sedangkan untuk pesan-pesan bisnis lisan yaitu 1. Substansi pesan. 2. Pengorganisasian pesan. 3. Gaya bahasa. B. Pemilihan kata yang tepat. Perlu diperhatikan pada saat pemilihan kata yang tepat sebagai berikut. 1. Pilihlah kata yang sudah familiar, dikenal. 2. Pilihlah kata-kata yang singkat. 3. Hindari kata-kata bermakna ganda. C. Membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif atau effective sentences adalah bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Ada 3 jenis kalimat yaitu 1. Kalimat sederhana. 2. Kalimat majemuk. 3. Kalimat kompleks. Kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu paragraf. Berikut adalah cara pengembangan paragraf sebagai berikut. 1. Ilustrasi. 2. Perbandungan, persamaan dan perbedaan. 3. Pembahasan sebab akibat. 4. Klasifikasi. 5. Pembahasan pemecahan masalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.